Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat menikmati satu hari baru lagi buat kita. Kamis tanggal 2 Desember tahun 2021. Terpujilah Tuhan kita yang hidup, karena dalam anugerahnya Dia telah memberkati tidur malam kita dan membangunkan kita di hari yang luar biasa ini. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan hari ini, seperti biasa, marilah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam menjalani hari ini, yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab 25 hari bersama kitab 2 Raja-Raja. Saya sangat yakin pembacaan Alkitab ini akan membuat kita semakin mengenal Allah dengan benar, bertumbuh serta berakar kuat di dalam Dia, mengalami perubahan karakter, dan kita semakin serupa dengan gambaran Kristus. Amin. Baiklah, hari ini kita telah berada di hari yang ke-17, maka kita akan membaca kitab 2 Raja-Raja, pasal yang ke-17 ayat pertama sampai dengan ayat ke-41. Judul perenungan kita hari ini, beribadalah hanya kepada Allah. Sebagai pengantar renungan kita, saya akan coba bacakan ayatnya yang ke-27. Lalu Raja Asyur memberi perintah, suruhlah pergi ke sana salah seorang imam yang telah kamu angkut dari sana ke dalam pembuangan. Biarlah ia pergi dan diam di sana dan mengajarkan kepada mereka hukum beribadah kepada Allah negeri itu. Rasa takut terhadap sesuatu dapat membuat seseorang memberi respons yang tidak wajar, termasuk di wilayah agama. Tidak sedikit orang percaya menjalankan ibadah sinkritisme. Di satu sisi, mereka beribadah kepada Tuhan, tetapi di sisi lain, mereka menyembah kepada Allah lain. Dalam teks hari ini, ada orang-orang yang disebut sebagai pencampuran dari orang-orang Israel yang tidak ikut dalam pembuangan dengan orang-orang dari berbagai negeri asing yang diangkut oleh Raja Asyur. Masing-masing berbuat sesuai adat leluhurnya, yang dalam bahasa Ibrani tersebut mispat, yang artinya peraturan hukum, penahbisan atau kebiasaan. Orang-orang dari Babel, Kuta, Awa, Hamat, dan Sefarwaim beribadah kepada Allahnya masing-masing. Setelah adanya serangan dari singa-singa, orang-orang ini kemudian juga menyembah Tuhan Allah Israel. Hal ini mereka teruskan bahkan setelah kedatangan imam yang mengajarkan mereka hukum berbakti kepada Tuhan. Ibadahnya tergantung pada kebutuhan atau keuntungan yang akan mereka peroleh. Orang-orang yang tinggal di Samaria sampai akhir teks ini dikatakan terus berbakti kepada Tuhan dan patung-patung mereka. Dalam dasar titah diingatkan jangan ada Allah lain atau patung yang menggantikan atau menduakan Dia atau Allah kita. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah tidak selayaknya beribadah atau berbakti kepada Allah. Ibadah kepada Tuhan Allah pun harus didasari pengenalan yang benar akan Tuhan dan perjanjiannya, bukan hanya atas dasar ketakutan atau kebutuhan manusia. Tuhan ingin dirinya menjadi fokus ibadah umatnya. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, menjadi peringatan buat kita hari ini dalam perenungan ini. Mungkin kita tidak beribadah kepada patung atau dewa-dewa, tetapi bisa jadi kita beribadah kepada Tuhan karena takut, cari aman, atau karena kebutuhan untuk diberkati. Sikap hidup seperti itu bukanlah ibadah yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah ketika kita beribadah kepadanya, mempercayai bahwa Dia adalah segala-galanya. Dia adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang patut ditakuti dan dihormati. Dia adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib yang tidak dapat dilakukan oleh kekuatan manusia, terlebih kekuatan dewa-dewa manapun. Karena itu, tetaplah beribadah kepada Allah Israel yang kita kenal di dalam nama Yesus, yang telah memberkati hidup kita dengan memberikan keselamatan kekal bagi jiwa kita. Dan Dialah yang memberikan jaminan kepada kita bahwa satu kali kelak kalau kita dipanggil olehnya, kita tahu kita ada di mana. Karena itu, tetaplah beribadah kepada Tuhan dengan rasa takut dan gentar, dan tetaplah menghormati Tuhan dimanapun saudara berada. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita hari ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa Allah yang kita kenal dalam nama Yesus adalah Allah yang benar, yang patut kita puji dan kita tinggikan, dan tetap beribadah kepadanya dengan takut dan gentar. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lari daripadamu. Doaku bagi sidang jemaat Tuhan yang masih sakit secara fisik, dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Bagi saudara memiliki pergumulan pribadi, percayalah, tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidupmu tanpa rencana Tuhan. Carilah Tuhan dan perkenanannya, dan percayalah,
Tuhan akan membukakan jalan bagi setiap orang yang mencarinya dan setiap orang yang mengandalkannya. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.